Kita download dulu ya Fedora Core OS-nya. Langsung kita buka websitenya. Cari yang stable, yang live CD saja, ISO ya. Ini ada yang virtualize, kayaknya kita pakai yang barebone aja ya. Ada OVA juga ada nih sebenarnya. Cuman tetap kita pakai yang ini ya, yang ISO. Oke, kita download. Karena saya sudah punya filenya, saya pause sini saja ya. Langsung kita buka VMware-nya. Bikin new virtual machine. Ya, tipikal saja. Kita arahkan ke file ISO-nya yang sudah kita download tadi ya. Ini kita lakukan langsung aja next. Ini default saja. Ini kita ganti namanya. Untuk penyimpanannya juga saya rubah ke disk yang berbeda, ke sini saja, FCOS misalnya. Kita next, kita bikin 10 GB. Oke, ini sudah siap untuk di booting ya, installernya. Tapi saya mau edit dulu untuk Ethernetnya dulu biar nanti tidak merubah lagi. Saya ingin langsung arahkan ke interface yang sudah ada DHCP-nya ya, ke sini. Oke, langsung kita booting untuk installernya. Untuk FCOS ini dibutuhkan ignition file ya. Bisa disimpan di mana saja asal bisa dilakukan koneksi lewat HTTPS atau mungkin kebetulan ini saya lewat web gitu ya. Oke, ini udah booting ya untuk installernya. Ini adalah booting untuk installer ya, jadi belum masuk ke OS yang live-nya ya. Jadi kita jalankan saja command seperti yang di tampilan itu ya. Itu langsung ada pengarahan kan di situ. Kita lakukan aja sudo Core OS installer. Ini bentar. Sesuai itu aja ya, kita ikutin. Ignition URL. Nah, ini kita arahkan ke URL kita sendiri ya. Kebetulan sudah saya simpan di github.com. Nanti saya share di deskripsi. Kita buka GitHub. Ini ya ignition filenya, kebetulan saya simpan di sini. Kopinya harus ke link yang raw ya. Nah, ini kita linknya kita copy, langsung masuk lagi ke installernya, kita pas ke sini. Coba kita enter, apakah berhasil? Oh, sepertinya ada yang kurang ya.
install. Kita coba. Ya, sepertinya langsung ya. Berhasil, berarti ini sudah connect ke internet sebenarnya dia tadi. Karena saya mengarahkannya ke Ethernet yang sudah ada di HCP-nya ya. Jadi kelebihan dari FCOS ini adalah dia dikhususkan untuk deploy itu ya, container ya sebenarnya. Jadi dia minimal ya, size-nya itu tidak ada desktopnya atau GUI-nya, tidak ada defaultnya itu, dan kita tidak perlu melakukan update apa-apa. Begitu selesai install langsung bisa dipakai. Untuk update-nya dia otomatis semua. Defaultnya dia begitu ada update, entah berapa lama sekali dia akan reboot si mesin itu. Tapi bisa diakalin supaya tidak reboot ya. Ini sudah selesai ya. Instalasinya kita lakukan command reboot saja, coba. Jadi dia desainnya itu untuk itu ya, tidak perlu, kalau sudah deploy itu jarang melakukan login ke mesin ini ya. Semuanya itu lewat ignition file ya, provisioningnya itu. Oke, ini sudah bisa masuk ke terminal. Kita coba melakukan login ya. Defaultnya kan admin ya, CoreOS passwordnya. Oke, kita lakukan dulu setting password dari root supaya memudahkan nanti ya. Oke, kita coba login ke root. Sudah bisa. Saya mau kembali lagi ke admin ya, karena saya mau melakukan setup SSH key ya, karena lebih nyaman lewat SSH untuk administrasinya daripada langsung ke terminal VMware. Kita lihat list directory-nya dulu. Tersimpannya kan di .ssh. Kita ls lagi. Jadi di sini kita create filenya ya, untuk SSH-nya kita ls dulu apa yang tersimpan. Ini yang bawaan dari ignition sudah ada, cuman kita kan tidak tahu key-nya ya. Udah hilang, untuk terutama untuk private key-nya kan harus spare ini ya. Jadi kita create baru. Create-nya dari putty again. Kita generate. Goyang-goyangkan mouse biar lebih cepat. File ini kita copy yang atas ini ya. Nah, kebetulan dia update itu ya, contohnya dia langsung reboot otomatis ya. Dia update otomatis dan melakukan reboot. Oke, kita copy dulu ini sambil nunggu dia reboot. Select all, copy. Oke, ini apa, key-nya dulu ya, kita masukkan ke sini nanti, ke terminal ini. Kita tunggu dulu. Sebelumnya saya juga mau nyimpan ini, private key-nya juga kita simpan ya di lokal host yang mau kita lakukan. Kita simpan, misalnya kita simpannya di dokumen ini, filenya bebas namanya, misalnya keyfc save. Oke, untuk privatnya sudah simpan, dan untuk publicnya kita setup di sini ya, public key-nya. Kita balik lagi, login admin, CoreOS. Tadi kita langsung aja create filenya ya. Kita kasih nama bebas, namanya misalnya pubkey ya. Tadi kita copy, kita tinggal pas untuk key-nya ya. Kita save.
Kita lihat IP address-nya berapa sih sebenarnya, 148.254 ya. Kita coba buka dari UTTY 192.168.254 FC. Terus key-nya dari sini ya, untuk ngarahin key-nya di SSH, terus out kredensial private key yang kita tadi, yaitu key FC ya. Jadi ini pasangannya dengan yang SSH yang tadi, key yang tadi. Kita open. Nah, sudah bisa ya. Jadi tidak perlu password karena sudah masukkan key. Kita juga sudah bisa masuk root di sini. Ya, sudah selesai. Begitu saja untuk instalasi FCOS, kebetulan versi 4.1.